Nah, Bapak Ibu, di dalam surat 1-2 Timotius dan juga surat Titus itu dikelompokkan menjadi surat pengembalaan. Nah, kenapa disebut sebagai surat pengembalaan? Karena surat ini ya, dua surat ini 1-2 Timotius dan surat Titus itu tuh ditujukan secara individu, khususnya di dalam kepemimpinan Timotius dan Titus di tengah-tengah gereja. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca ya, seperti minggu lalu rundown kita bacanya Timotius dan Titus. Nah, itu tuh posisinya adalah Timotius dan Titus mereka sebagai pemimpin gereja dan mereka masih muda gitu ya, dikatakan mereka ada pemimpin yang muda. Nah, jadinya Bapak Ibu di dalam surat ini itu kebanyakan isinya tuh memang lebih berpusat pada kehidupan dan kegiatan pribadi sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin gereja yang harus dilakukan oleh Timotius dan Titus. Makanya surat ini para ahli kemudian sebut sebagai surat pengembalaan gitu, karena bagaimana Paulus membantu Timotius dan Titus di dalam mengembala. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan lihat satu-satu ya. Kita akan mulai dari 1 dan 2 Timotius dulu. Saya akan mulai dari siapa Timotius itu. Ya, nah background-nya Timotius adalah Timotius seseorang yang berasal dari Listra, di mana ayahnya Timotius itu seorang ini saya kebalik ya. Ayahnya Timotius itu seorang bukan Yahudi gitu ya. Ayahnya Timotius itu bukan Yahudi dan ibunya tuh seorang Yahudi gitu ya. Saya salah ketik di situ. Nah, jadi itu bisa ditemukan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama dan juga 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Jadi ayahnya Timotius tuh bukan orang Yahudi ya, ibunya Timotius yang orang Yahudi, orang Kristen Yahudi gitu. Nah, kemudian Timotius dikatakan berjumpa dengan Paulus di Listra di dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, yaitu sekitar tahun 50-an. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Nah, kemudian dari pertemuan itulah akhirnya Timotius menjadi rekan kerjanya Paulus. Nah, disebutkan rekan kerjanya itu di daerah Asia, di daerah Yunani, dan juga di daerah Roma. Nah, Bapak Ibu, menarik, nama Timotius itu disebut berulang kali di dalam surat Paulus ya. Jadi bukan cuma di surat Timotius doang nama Timotius muncul. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di dalam 1 Tesalonika 1, 1 Korintus 6 gitu ya, di ayat-ayat yang sudah saya catat, nanti PPT-nya ini akan saya share ya, biar Bapak Ibu juga bisa baca lagi di rumah. Nah, jadi beberapa ayat itu Paulus juga mention gitu nama Timotius. Nah, di mana hal ini memperlihatkan kepercayaan Paulus terhadap Timotius. Dan Paulus juga sebut Timotius itu sebagai kawan sekerja ya di dalam Roma 16 ayat yang ke-12. Kemudian Paulus juga sebut Timotius itu sebagai saudara dan sebagai hamba Allah di dalam Injil Kristus. Itu bisa ditemukan di 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-2. Nah, jadi nama Timotius di kalangan kita sebut sebagai inner circle-nya Paulus ya, di dalam lingkaran pertemanannya Paulus tuh terkenal gitu ya nama Timotius, karena Paulus seringkali mengucapkan dan menyebutkan tentang Timotius. Nah, Timotius pun dipuji oleh Paulus ya. Pujiannya itu kita dapatnya dalam Filipi 2 ayat yang ke-20. Nah, kemudian Timotius juga diberi salam sebagai anakku yang terkasih dan dikatakan Timotius setia di dalam Tuhan. Nah, dari pujian ini, dari apa yang Paulus ungkapkan, sebenarnya ini memperlihatkan ada relasi yang kuat ya, ada relasi yang hangat antara Timotius dengan Paulus. Nah, ini adalah gambaran latar belakang siapakah Timotius itu ya. Nah, kita akan masuk ke background dari surat Timotius. Baik surat Timotius yang pertama maupun surat Timotius yang kedua, ada para ahli yang mengatakan bahwa kemungkinan surat Timotius ini tuh ditulis menjelang akhir hidupnya Paulus. Jadi mendekati akhirnya hidup Paulus itu surat Timotius ditulis, di mana nanti di surat 2 Timotius pun ya, kalau Bapak Ibu baca itu di bagian akhir-akhir tuh juga ada mention gitu ya, bagaimana Paulus menuliskan bahwa hidupnya tuh nggak lama lagi gitu ya, di ending surat 2 Timotius tuh agak sedih gitu ya, karena Paulus mengungkapkan bahwa akhir hidupnya tuh nggak lama lagi. Nah, jadi para ahli melihat kemungkinan surat Timotius ini ditulis menjelang akhir hidupnya Paulus. Nah, tapi ada juga yang mengatakan
surat ini tuh ditulis atas nama Paulus oleh salah seorang pengikutnya. Jadi katanya kemungkinan yang lain adalah surat Timotius tuh ditulis setelah beberapa waktu kematiannya Paulus gitu, karena para ahli melihat dari struktur jemaat, dari ajaran sesat yang berkembang, jadi katanya mungkin ini bisa terjadi 1-2 generasi setelah Paulus. Nah, di zaman dulu Bapak Ibu ini tuh hal yang wajar gitu ya, seseorang nulis tapi bukan pakai namanya dia gitu ya, pakai nama orang lain. Nah, di zaman dulu tuh itu masih satu hal yang wajar. Jadi ada juga pendapat lain yang mengatakan surat ini tuh ditulis setelah Paulus meninggal gitu. Nah, jadi ini background dari 1-2 Timotius, kurang lebih tuh sama gitu ya, 1 Timotius dan 2 Timotius, secara umum backgroundnya tuh kurang lebih sama seperti ini. Nah, kita akan lihat tugas Timotius. Nah, kenapa ya Timotius tuh spesial banget sampai harus dikasih satu surat khusus. Nah, jadi di dalam surat Timotius itu, Timotius tuh punya tugas khusus yang Paulus berikan, yaitu yang pertama mengatur ketertiban di dalam ibadah. Kemudian memberikan pengaturan berkenaan dengan organisasi gereja dan gaya hidup orang Kristen di tengah masyarakat. Nanti kita akan lihat ya di dalam struktur gambaran besarnya. Kemudian tugas Timotius itu harus menghadapi pengajar-pengajar sesat. Nah, nanti kita juga akan bahas lebih detail di dalam susunannya. Nah, kita akan bahas tentang pengajar sesat tadi di sebelumnya ya, tentang bagaimana tugas Timotius harus menghadapi pengajar-pengajar sesat. Nah, siapa pengajar sesatnya? Jadi Bapak Ibu ketika zamannya Timotius itu pengajar sesatnya tuh cukup banyak gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas mulai dari aspek Yahudi. Dari sisi kalangan Yahudi itu ada guru palsu, para guru Taurat, dan juga guru-guru yang mention pokoknya harus selalu sunat gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di dalam Titus 2 ayat yang ke-10. Kemudian ada juga guru palsu yang memperingatkan tentang mitos Yahudi. Nah, kemudian ada juga guru palsu yang peduli dengan undang-undang makanan dan juga yang peduli dengan silsilah, di mana hal-hal ini di dalam kekristenan itu sesat gitu ya, bukan menjadi hal yang utama gitu. Nah, tapi guru-guru palsu ini justru memakai hal-hal ini sebagai ajaran yang seakan-akan ini adalah ajaran yang diutamakan di dalam kekristenan. Nah, kemudian ada juga golongan dari gnostik gitu ya, jadi asketisme yang melarang pernikahan dan juga membebaskan beberapa makanan tertentu. Kemudian ada juga ajaran eksploitasi seksual dan juga ajaran bagaimana harus lebih menekankan pada pengetahuan. Nah, ini adalah ajaran-ajaran sesat yang harus Timotius hadapi pada masa itu, gitu ya. Jadi Paulus juga mention secara detail, secara jelas bagaimana Timotius harus menghadapi dan harus waspada terhadap ajaran-ajaran sesat ini. Nah, dari yang apa yang kita lihat tadi, maka udah jelas banget ya tujuan surat dari 1 Timotius itu untuk menegaskan kembali tanggung jawab Timotius sebagai gembala di Efesus ya. Jadi Timotius itu pelayanannya di Efesus sebagai gembala. Jadi Paulus memberikan surat ini agar Timotius dapat terus berjuang ya, memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Itu kita bisa temukan dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-18. Nah, kemudian juga memberitakan dan mengajarkan dan menasehati. Kemudian tujuannya juga agar Timotius memberikan nasihat berkenaan dengan sikap sebagai seorang hamba Tuhan atau juga sebagai pemimpin gereja. Nah, kita akan lihat susunannya satu persatu ya. Itu gambaran besarnya demikian, tapi saya skip aja ya biar nggak terlalu lama. Jadi surat Timotius yang pertama itu dimulai dengan salam ya, dan ini Timotius disebut sebagai anak yang sah dalam iman, di mana tadi udah saya mention di awal. Nah, kemudian di bagian pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-20 itu lebih berupa bagaimana relasi antara Paulus dengan Timotius. Nah, jadi di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11 itu Paulus mention tentang tugas Timotius di Efesus, yaitu berkenaan dengan guru-guru palsu yang kecanduan dengan dongeng yang mitos-mitos Yunani tadi itu ya, nah terus Yahudi itu silsilah dan juga pokok-pokok Taurat. Nah, makanya Bapak Ibu kalau buka
di dalam Alkitab LAI itu juga perikop utamanya tuh mengenai ajaran sesat ya. Jadi Paulus concern banget terhadap ajaran sesat. That's why ketika dia buka surat ini itu hal pertama yang harus Timotius ingat itu tuh kayak ajaran sesat gitu ya, karena ini yang menjadi concern utamanya. Nah, kemudian lanjut di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 itu mengenai garis besar pengalaman Injil di dalam kehidupan Paulus gitu ya. Nah, jadi Paulus memikirkan secara mendalam tentang anugerah Allah gitu ya, tentang kemurahan Allah yang mengubah diri Paulus dan mengangkat Paulus untuk melayani. Nah, akhirnya hasilnya adalah dari pemikiran Paulus itu adalah sebuah doksologi bagi kemuliaan Allah. Makanya Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Jadi at the end Paulus tuh mengungkapkan syukurnya gitu ya, karena dari pengalamannya dia gitu, karena dari apa yang dia pikirkan secara mendalam tentang anugerah Allah di dalam kehidupannya. Nah, kemudian lanjut di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 itu tentang tugas Timotius. Nah, tugas yang diberikan oleh Paulus dengan Timotius itu dikatakan tuh serupa gitu dengan tugasnya Paulus ya, yaitu untuk memperjuangkan peperangan rohani gitu. Jadi Paulus kasih satu bagian gitu ya, detail tentang tugas yang harus Timotius lakukan. Kemudian Bapak Ibu di bagian pasal kedua, nah mulai masuk pasal kedua itu Paulus bahas tentang pengaturan bagi ibadah dan tatanan dalam jemaat. Jadi di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu membahas tentang arti penting dan jangkauan doa bersama, di mana Paulus menjelaskan bahwa doa itu harus dipanjatkan untuk semua orang, baik untuk raja maupun untuk pembesar gitu ya. Nah, di mana ini dilandaskan berdasarkan pada doktrin Allah yang menginginkan keselamatan bagi semua umat manusia gitu ya. Jadi karena itu penting untuk melakukan doa bersama dan juga jangkauannya gitu ya. Jadi jangkauan doanya bukan cuma ke orang-orang sekitar, tetapi dikatakan untuk semua orang. Nah, kemudian di ayat yang ke-9 itu Paulus melanjutkan tentang bagaimana status dan perilaku wanita Kristen. Jadi menariknya Paulus tuh salah satu rasul yang memperhatikan tentang kehidupan wanita Kristen gitu ya. Nah, jadi yang di bagian ini tuh Paulus menasehatkan jemaat yang Timotius layani itu agar wanitanya tuh sederhana gitu ya di dalam berpakaian dan juga tunduk di dalam sikap. Nah, kemudian lanjut lagi di dalam pengaturan ibadah dan tatanan dalam jemaat, itu juga Paulus ada mention tentang kualifikasi pejabat gereja. Ya, jadi bagaimana syarat-syarat bagi penilik jemaat maupun syarat bagi diaken. Nah, intinya adalah dari kedua syarat ini ya, kalau Bapak Ibu baca, intinya itu adalah keduanya tuh harus terbukti bisa mengatur keluarganya gitu. Jadi di dalam keluarganya oke, nah jadi itu masuk ke dalam kualifikasi pejabat gerejanya Paulus. Nah, kemudian setelah kualifikasi pejabat itu masuk ke karakter jemaat. Itu bagaimana Paulus bilang karakter jemaat yang sesungguhnya itu adalah jemaat itu keluarga Allah, jemaat itu yang penopang, dan juga jemaat itu adalah dasar daripada kebenaran. Nah, lanjut di pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, itu Paulus memberikan instruksi detail gitu ya kepada kepada Timotius untuk menghadapi ajaran sesat. Nah, di mana Paulus bilang itu harus bekerja sama dengan saudara-saudara gitu, menjauhi tahayul, membangun kehidupan rohani, bertekun dalam pelayanan publik, dan juga membangun karunia yang dimiliki. Nah, jadi di dalam peringatan tentang ancaman terhadap keamanan jemaat pada saat itu, Paulus tuh percaya bahwa pengaruh dari teladannya Timotius itu lebih besar gitu, lebih besar pengaruhnya, lebih besar dampaknya untuk melawan mitos, untuk melawan ajaran-ajaran dari guru-guru palsu. Ya, jadi tadi kan di awal kan saya bilang ini tuh juga salah satu tujuannya tuh untuk mendinai gitu ya, untuk melawan ajaran sesat yang ada. Nah, Paulus nih
di bagian ini Paulus tuh mau bilang sama Timotius, dia percaya bahwa justru dari teladan kehidupannya Timotius itu tuh akan berbicara lebih kuat gitu ya daripada mitos-mitos yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Nah, makanya Paulus memberikan instruksi secara detail gitu kepada Timotius apa yang harus ia lakukan gitu ya. Makanya kalau kita lihat ini tuh hal-hal yang action gitu ya, hal-hal yang dilakukan secara real gitu ya, bekerja sama dengan saudara, menjauhi tahayul, membangun kehidupan rohani, bertekun dalam pelayanan publik gitu. Itu kan satu tindakan yang real gitu yang bisa Timotius lakukan, yang bisa Timotius tunjukkan di tengah-tengah jemaat yang ia layani. Nah, jadi ini kalau bahasa istilah Inggrisnya tuh action speak louder gitu ya daripada jadi aksi itu berbicara lebih keras daripada omongan gitu. Nah, ini bagian yang mengenai pengaturan ibadah. Nah, kemudian di pasal yang kelima itu Paulus bahas tentang disiplin di dalam jemaat. Disiplin di dalam jemaat. Jadi Paulus memberikan nasihat detail kepada Timotius mengenai disiplin di dalam jemaat, di mana bagi Paulus beberapa golongan dalam jemaat tuh harus diperlakukan secara berbeda. Yang pertama tuh tentang usia yang berbeda, kemudian janda yang sungguh membutuhkan, pendaftaran janda sebagai pekerja gereja, kemudian janda muda harus ditolak. Nah, mungkin kalau sekedar kita baca gitu ya, kenapa janda muda harus ditolak ya? Nah, kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Timotius 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 tuh Paulus ada kasih ada kasih alasannya gitu ya. Di ayat yang ke-14 tuh Paulus bilang, karena itu aku mau supaya janda-janda yang dari ayat yang ke-11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, nyanyi Tuhan, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Paulus mau bilang, jangan-jangan janda-janda muda itu beberapa dari mereka tuh tersesat gitu ya, mengikuti iblis karena mengikuti gairah nafsu mereka. Akhirnya tuh mereka mengingkari menceraikan mereka dari Kristus gitu, karena mereka ingin kawin lagi. Nah, itu reasonnya kenapa Paulus bilang tolaklah janda-janda muda gitu. Jadi bukannya asal tolak aja gitu ya, tapi ada alasan yang jelas kenapa gitu, yang Paulus sampaikan di ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan bahwa penatua tuh harus diberi hormat dan tidak boleh dituduh tanpa bukti yang memadai. Jadi ini adalah hal-hal disiplin di dalam jemaat gitu ya yang harus dilakukan oleh Paulus. Nah, kemudian Paulus juga mengingatkan Timotius untuk memperhatikan perilakunya Timotius sendiri gitu ya. Mengingatkan Timotius untuk tidak tergesa-gesa, jangan memihak, dan juga tetap harus menjaga kemurnian dan kesehatan gitu ya, kesehatannya Timotius. Nah, kemudian di pasal yang ke-6 itu Paulus memberikan beberapa nasihat warna sari gitu ya Bapak Ibu ya, nasihat yang lebih random, yaitu tentang tuan dan hamba, di mana Paulus mendesak hamba Kristen untuk menghormati tuan mereka yang bukan orang percaya, nah agar Injil tidak sampai dihina. Kemudian Paulus juga memberikan nasihat tentang guru palsu. Ya, Paulus kasih penjelasan detail tentang guru palsu yang melawan perkataan Kristus. Kemudian juga Paulus bahas tentang bahaya kekayaan ya di pasal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, di mana Paulus mengingatkan untuk beribadah dengan rasa cukup. Jadi menarik Bapak Ibu, di pasal 6 mulai dari ayat yang 2b ya, kalau lihat di Alkitab LAI itu Paulus sudah langsung mention tentang mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Jadi bagian cinta uang ini menjadi salah satu concern juga bagi Paulus gitu ya. Di ayat yang ke-9 tuh Paulus bilang, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi Paulus tuh concern banget gitu ya, mau ingetin jangan sampai
jemaatnya cinta uang, akhirnya mereka lupa gitu akan firman Tuhan dan akhirnya malah mencelakakan diri mereka sendiri ke dalam berbagai nafsu yang menggoda diri mereka. Nah, jadi ini menjadi satu concern tersendiri bagi Paulus, makanya Paulus juga jelasin cukup detail gitu ya di dalam nasihat ini. Nah, kemudian Paulus juga memberikan nasihat tentang kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru, di mana nasihat ini tuh diberikan untuk menanamkan nilai Kristen gitu ya, bertanding dalam pertandingan yang benar dan juga bebas dari cacat celah. Jadi Paulus mau jemaatnya tuh bisa melihat segala sesuatu dengan terang Kristus yang segera datang. Jadi itu goal hidup yang baru gitu ya. Jadi hidup lamanya ditinggalkan, dan dalam kehidupan baru goalnya itu adalah dengan melihat segala sesuatu tuh dengan terang Kristus yang segera datang. Jadi harapannya tuh ya Kristus akan segera datang lagi. Nah, makanya daripada itu Paulus ingatkan kita harus bertanding dalam pertandingan yang benar dan juga bebas dari cacat celah. Nah, di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 ya, masih di pasal 6 ini, Paulus tuh nasehatin lagi gitu ya tentang orang kaya gitu. Tapi secara spesifik Paulus langsung menasehatkan orang Kristen yang kaya gitu ya, mengingatkan kepada mereka untuk jangan berharap kepada kekayaan mereka, tetapi terus berusaha menjadi kaya dalam berbagai perbuatan baik. Jadi Paulus mau bilang ya, kaya mereka tuh bukan cuma kaya materi, tetapi di dalam perbuatan pun justru harusnya mereka berusaha gitu ya. Jadi bukan cuma berusaha agar kaya materi, tetapi juga berusaha kaya di dalam berbagai perbuatan baik. Nah, kemudian surat ini ditutup dengan nasihat akhir ya, di mana Timotius diingatkan kembali untuk memelihara apa yang dipercayakan, gitu, Injil dan juga ini pengajarannya gitu ya, dan juga menghindari pengetahuan kosong dari guru palsu. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam 1 Timotius itu ada teologi yang muncul gitu ya. Ya, semuanya juga muncul sih, tapi secara spesifik di dalam 1 Timotius tuh kita bisa lihat ada 3 hal gitu ya, teologi tentang Allah, tentang Kristus, dan juga tentang Roh Kudus. Nah, tentang Allah itu Paulus menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang tak nampak, yang esa, Sang Pencipta dan juga Juru Selamat. Kemudian tentang Kristus itu Paulus menjelaskan bagaimana Kristus itu memberikan iman dan kasih. Nah, Kristus itu penuh dengan belas kasihan. Kristus adalah Tuhan. Kristus itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, mengenai Roh Kudus, Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu memberikan hikmat tentang kondisi akhir zaman dan juga memberikan karunia. Jadi Paulus memang terkenal ya dengan pemikirannya yang begitu mendalam tentang teologi. Nah, di dalam Timotius pun akhirnya Paulus juga mention gitu ya akan hal ini. Jadi kita juga bisa mendapatkan teologi-teologi kunci gitu ya, kunci di dalam iman Kristen di dalam surat 1 Timotius ini. Ya, kira-kira ini 1 Timotius ya, gambaran besar dan juga tujuannya dan juga teologinya. Saya next dulu ya ke bagian 2 Timotius. Nah, di dalam surat 2 Timotius itu tujuannya itu untuk memperteguh Timotius untuk menerima tugas berat yang dalam waktu dekat akan dilepas oleh Paulus gitu ya. Nah, kemudian Paulus juga menasehatkan Timotius untuk memelihara Injil, memberitakan firman Allah, menanggung kesukaran dan melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi kalau yang di surat yang pertama tuh lebih ke apa job yang harus Timotius lakukan, apa awareness yang harus Timotius perhatikan gitu ya. Nah, yang di surat kedua nih lebih memperteguh gitu ya, memperteguh Timotius dan juga tetap menasehatkan Timotius di dalam berbagai hal. Nah, susunannya ini itu ada salam, ucapan syukur, dan lain-lain sebagainya. Saya akan skip aja ya, skip ke satu persatu. Nah, salamnya tuh mirip dengan salam yang di dalam surat Timotius yang pertama. Dan di 2 Timotius ini setelah salam itu Paulus ada mengungkapkan ucapan syukur. Ya, jadi ingatan Paulus tentang Timotius itu membuat Paulus rindu gitu terhadap Timotius, karena kan posisinya Paulus nggak bertemu
dengan Timotius ya ketika menuliskan surat ini. Jadi Paulus ketika ingat Timotius tuh katanya rasanya tuh rindu gitu. Nah, kemudian Paulus juga bersyukur atas iman Timotius yang tulus. Nah, di ayat yang keempat, Timotius 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14 itu Paulus membahas tentang dorongan dari pengalaman Paulus. Itu tema besarnya ya. Nah, di ayat yang ke-6 itu ada tentang karunia Timotius, di mana Paulus mengingatkan Timotius untuk memberanikan diri dan jangan malu menjadi saksi Tuhan, karena Allah telah menyelamatkan dan juga telah memanggil dirinya. Nah, kemudian setelah itu Paulus memberikan kesaksian dirinya gitu ya. Paulus bersaksi bagaimana dirinya sebagai pemberita Injil, dan Paulus menegaskan bahwa Paulus itu tidak malu akan Injil karena memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah. Lalu next Paulus mengingatkan Timotius akan tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya Timotius yaitu untuk memegang pengajaran yang baik dan memelihara apa yang telah dipercayakan kepada Timotius. Nah, kemudian di ayat yang ke-15, masih pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 itu Paulus mengisahkan tentang dirinya dengan para rekannya. Jadi Paulus menyebutkan beberapa rekan dari Paulus tuh berpaling gitu ya. Banyak orang di Asia Kecil berpaling dari Paulus. Nah, contohnya itu Figelus dan Hermogenes. Itu disebutkan oleh Paulus secara khusus karena katanya mereka nih memusuhi Paulus gitu ya di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-15. Nah, sedangkan Paulus juga kasih contoh kontras yang lain, yaitu ada Onesiphorus gitu ya di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Jadi ini tuh kayak cerita curhatannya Paulus juga gitu ya kepada Timotius. Nah, kemudian Paulus lanjutkan dengan arahan kepada Timotius. Nah, tugas utama Timotius itu Paulus ingatkan bahwa Timotius harus menjadi kuat dan berusaha memastikan warisan Injil gitu ya, supaya dapat terus dikabarkan. Nah, kemudian juga ada dorongan dan nasihat di mana Paulus tuh pakai ilustrasi sehari-hari dari kehidupan tentara, kehidupan atletik, kehidupan pertanian. Ilustrasi ini Paulus pakai untuk memperlihatkan bahwa pelayanan itu menuntutkan disiplin diri gitu ya. Makanya dipakainya tuh tentang kehidupan tentara, kehidupan atletik, terus tentang pertanian. Dimana hal-hal itu kan ketika orang melakukannya harus ada satu disiplin diri yang tetap konsisten. Nah, jadinya Paulus memakai ilustrasi ini untuk memperlihatkan kepada Paulus dan juga mengingatkan kepada Paulus bahwa pelayanan tuh menuntut akan disiplin diri. Kemudian Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius lagi tentang menghadapi guru palsu. Jadi masalah guru palsu tuh belum selesai gitu ya, nggak selesai di dalam surat 1 Timotius, tapi di dalam surat 2 Timotius pun juga ada, juga tetap muncul gitu masalah tentang guru palsu. Nah, di mana Timotius dinasehatkan harus menunjukkan dirinya sebagai pekerja yang mampu memberikan kebenaran gitu, dan Timotius juga diingatkan untuk menghindari omongan kosong dan omongan yang tidak suci. Dan Paulus juga memberikan nasihat berkenaan dengan perilaku seorang pengajar. Nah, di pasal yang ketiga, itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, Paulus memberikan nasihat untuk memperhatikan masa depan, gitu ya, di mana keterpurukan moral itu akan terjadi. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat, itu Paulus tuh di LAI ya, di LAI itu judulnya itu diberikan keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi Paulus tuh diberikan hikmat gitu ya untuk menjelaskan, untuk mengajarkan tentang akhir zaman, di mana Paulus bilang pada akhir zaman itu manusia akan mencintai diri mereka sendiri, mereka akan membual, menyombongkan diri, jadi hamba uang, jadi pemfitnah gitu ya, berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak tahu mempedulikan agama dan lain sebagainya. Jadi dari ayat yang kedua sampai ayat yang
4 ya, dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat itu Paulus benar-benar kasih detail banget gitu sikap-sikapnya tentang manusia akhir zaman gitu. Makanya sekarang tuh saya nggak tahu ya Bapak Ibu suka dengar apa enggak. Kalau sekarang tuh saya suka dengar candaan orang kalau ngelihat anak-anak kecil yang atau anak remaja gitu yang kayak cuek gitu, yang nggak tahu terima kasih gitu, yang apa namanya, yang mereka kesannya kayak egois gitu. Nah, orang-orang tuh suka bilang, iya ini tuh udah manusia-manusia akhir zaman gitu ya. Jadi kalau ada orang yang cuek, orang yang nggak tahu terima kasih dan lain-lain tuh suka dikatainnya ya manusia akhir zaman. Nah itu gara-gara ini ya bagian di mana Paulus bilang keadaan manusia pada akhir zaman itu ada keterpurukan moral gitu yang akan terjadi. Nah kemudian di ayat yang ke-10 itu Paulus mengingatkan Timotius tentang pengajaran dan perilakunya Paulus, di mana Paulus secara khusus juga meminta untuk mengingat penderitaan Paulus di Antioquia, di Iconium, dan juga di Listra. Nah, di akhir di pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 ya, itu disebut sebagai pesan selamat tinggalnya Paulus. Nah, di mana Paulus memberikan penugasan terakhir, yaitu memberitakan firman gitu ya, tugas untuk Timotius itu memberitakan firman. Kemudian Paulus juga membandingkan dirinya dengan atlet yang pertandingannya hampir berakhir dan mahkota telah disediakan oleh Tuhan. Jadi ini merupakan satu pengakuan iman Paulus gitu ya, bahwa Paulus tuh berjuang gitu di dalam pelayanannya dia, dan Paulus membandingkan dirinya tuh dia tuh sebagai atlet yang udah di akhir pertandingan gitu ya, dan mahkotanya tuh udah ready gitu, udah disediakan oleh Tuhan. Nah kemudian endingnya Paulus memberikan juga beberapa permintaan secara pribadi, di mana Paulus berharap dapat bertemu Timotius, dan juga Paulus memberikan berita gitu ya tentang rekannya, dan juga meminta Timotius membawakan hal pribadinya Paulus gitu ya. Nah, di bagian ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 itu juga Paulus mengingatkan Timotius akan kejahatan Alexander dan meminta Timotius untuk berhati-hati. Kemudian lanjut lagi itu tentang pembelaan pertama Paulus, di mana Paulus bilang sekalipun orang-orang meninggalkan Paulus itu, tapi Tuhan tetap menyertai dia dan memberikan dirinya kelepasan. Nah di ending Paulus tutup, Paulus yakin bahwa akan selalu jaminan kerajaan sorga di masa depan. Jadi ini endingnya, kesimpulannya di ayat yang 19 sampai ayat yang ke-22, itu Paulus menitip salam dan juga ditutup dengan berkat ya. Jadi surat Paulus tuh biasanya selalu ditutup dengan berkat. Nah, kemudian teologi di dalam 2 Timotius itu sama ya dengan yang 1 Timotius, yaitu tentang Allah, tentang Kristus, dan tentang Roh Kudus. Nah, di mana teologi Allah di dalam 2 Timotius ini, bagi Timotius, Allah adalah Allah yang telah memilih Paulus sebagai rasulnya. Dan juga Allah memberikan karunia, Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan juga Allah memberikan kekuatan bagi pemberitaan Injil, dan juga memberikan firman Tuhan. Nah, kalau tentang Kristus, di dalam Kristus itu menerima anugerah keselamatan. Kristus adalah juru selamat kita. Kristus menjadi sandaran iman, dan Kristus mati dan bangkit menyelamatkan manusia berdosa. Kemudian tentang Roh Kudus, dalam pandangan Paulus, Roh Kudus itu memberikan pelayanan bagi setiap kita dan juga menyertai pelayanan yang dilakukan oleh setiap kita. Nah, demikian Bapak Ibu gambaran dari 1-2 Timotius. Jadi memang lebih banyak tuh berbicara bagaimana Timotius harus memimpin gitu ya. Memang ini adalah surat yang personal gitu langsung ke Timotius ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas surat yang lebih ke jemaat gitu ya. Nasihatnya tuh langsung ke jemaat. Nah, kalau ini memang nasihatnya tuh lebih personal kepada Timotius, apa yang harus Timotius lakukan dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut ke surat Titus dulu ya. Kita selesaikan yang surat pengembalaan ini dulu. Nah, lanjut ke surat Titus.
Nah, siapakah Titus? Titus itu adalah anak rohaninya Paulus gitu ya. Disebut juga Titus merupakan sahabat dekat Paulus, di mana Titus bekerja bersama dengan Paulus di Asia Kecil dan di Yunani. Nah, di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-13 itu dikatakan Titus punya peran penting di dalam perkembangan jemaatnya Korintus. Nah, dikatakan juga Titus adalah orang Yunani yang bertobat ketika mendengar khotbahnya Paulus. Nah, tetapi Paulus tidak mau menyunatnya gitu ya. Jadi di dalam Galatia 2 ayat yang ketiga. Titus juga sering disebut di dalam surat-surat Paulus, ya ada dalam beberapa nats itu yang sudah saya cantumkan. Nah, kemudian juga ada dikisahkan bagaimana Titus tuh menemani Paulus ke Yerusalem untuk menegaskan panggilan misi ke orang-orang bukan Yahudi. Dan Titus adalah salah satu hasil dari pelayanannya Paulus. Nah, di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-6 itu juga ada mention nama Titus, di mana dikatakan Titus tuh membantu dalam mengumpulkan dana bantuan kepada orang Kristen di Yerusalem. Jadi tentang pelayanan kasih yang Paulus lakukan, di mana di situ juga ada Titus. Nah, kemudian akhirnya Titus dikatakan diutus oleh Paulus untuk melayani di Kreta. Jadi secara khusus memang Paulus meminta Titus gitu ya untuk melayani di Kreta. Itu ada di dalam Titus 1 ayat yang ke-5. Jadi Paulus bilangnya, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nah, kenapa Paulus meninggalkan Titus di Kreta? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di Kreta tuh ada masalah gitu ya, di mana masalahnya tuh gerejanya tuh tidak terorganisasi gitu ya, gereja di Kreta. Dan kemudian dikatakan kehidupan jemaat di Kreta tuh juga nggak baik. Nah, itu contohnya prianya tuh lalai gitu ya dan ceroboh. Terus wanita yang lebih tua katanya suka berguncing gitu ya, suka gosip dan suka mabuk-mabukan. Nah, wanita mudanya tuh katanya tuh malas dan juga genit. Nah, ini adalah kehidupan jemaat gitu ya di Kreta. Nah, terus dikatakan juga ada guru-guru yang memberikan ajaran sesat gitu ya, mereka menentang Injil yang Paulus sampaikan, terus ada juga gnostisisme dan juga kehidupan para guru yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, karena itulah Paulus meminta Titus untuk stay di Kreta gitu ya, Paulus meninggalkan Titus di Kreta supaya Titus dapat membenahi ini lagi gitu ya. Nah, makanya tujuan surat Timotius itu Paulus memberikan petunjuk dan nasihat kepada para pemimpin jemaat dan seluruh jemaat Allah. Kemudian di mana surat ini juga ditujukan untuk mengatur dan menetapkan penatua-penatua, menghadapi guru-guru palsu, kemudian dukungan kepada Titus untuk terus mengajarkan iman yang benar dan membimbing jemaat tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di akhir itu ada tujuan secara personal gitu ya, Paulus meminta Titus datang ke Nikopolis, tempat Paulus berada pada saat itu. Nah, susunannya ada ini ya, ada salam, ada syarat-syarat, terus ada tentang guru palsu, peraturan bagi perilaku Kristen, doktrin Kristen, dan juga kehidupan orang Kristen, nasihat penutup, dan juga kesimpulan. Nah, kita akan bahas satu-satu lagi. Nah, di salam, itu para ahli mengatakan bahwa salamnya Paulus di dalam surat Titus tuh lebih panjang gitu ya daripada surat Paulus lainnya, jadi nggak biasa gitu ya katanya. Nah, di dalam bagian salam ini juga Paulus tuh ada menyatakan deklarasi kebenaran yang dipercayakan kepada Paulus sebagai pemberitanya, dan Titus itu disebut sebagai anak Paulus yang sah menurut iman bersama. Jadi di ayat yang keempatnya ada dibilang kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama gitu. Jadi di bagian inilah Paulus sebut Titus itu sebagai anaknya yang sah menurut iman. Nah, di bagian ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, itu Paulus membahas tentang syarat-syarat pejabat gereja. Jadi kalau di dalam LAI itu dikasih judulnya syarat-syarat bagi penatua dan juga penilik gereja. Jadi Titus diperintahkan untuk mengangkat penatua dan mengatur hal yang masih diperlukan gitu ya, masih diperlukan di kota Kreta.
Dan kemudian Paulus memberikan list syarat bagi pemegang jabatan. Ya, jadi untuk yang memegang jabatan tuh Paulus kasih listnya, dan intinya itu mereka harus benar secara moral dan memegang doktrin yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu baca ya dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 itu Paulus tuh detail banget gitu ya, dibilang di ayat yang ke-6 gitu ya, orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, anak-anaknya hidup beriman, terus tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Terus ada juga dibilang sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, menguasai diri, berpegang kepada perkataan yang benar. Jadi Paulus tuh benar-benar kasih secara detail banget gitu ya, sikap-sikap yang harus dimiliki gitu ya, dan juga sikap-sikap yang menjadi syarat bagi pemegang jabatan, yaitu sebagai penatua maupun sebagai penilik jemaat. Nah, kemudian di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16 itu Paulus mendesak Titus untuk segera menegur mereka yang udah rusak secara moral. Ya, tadi di awal saya sebutkannya kondisi jemaat di Kreta. Nah, jadi di bagian ini Paulus mendesak Titus gitu ya, dan juga mendesak Titus untuk segera menegur orang-orang yang sudah rusak secara moral. Nah, bahkan Paulus tuh pakai ungkapan yang keras banget gitu ya untuk menyebut mereka itu. Paulus sebut mereka tuh keji, durhaka, tidak sanggup berbuat apa yang baik. Jadi perkataan yang keras itu Paulus ungkapkan supaya Titus juga segera gitu menegur mereka karena kerusakan moral yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, di pasal yang kedua itu akhirnya Paulus juga memberikan peraturan bagi perilaku orang Kristen. Nah, ini Paulus memberikannya tuh secara lengkap juga ya, dari orang tua, orang muda sampai hamba gitu ya. Nah, bagi orang tua Paulus tuh bilang nasihat yang Paulus sampaikan itu untuk membuat jemaat menyadari pentingnya keseriusan akal budi dan perilaku yang baik. Nah, di mana hal ini tuh terjadi mulai dari orang tua. Jadi di ayat yang pertama gitu ya sampai ayat yang ketiga itu Paulus tuh kasih tahu gitu ya, kalau jadi yang laki-laki tua tuh ya harus hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Nah, kemudian perempuan-perempuannya ya mereka harus hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi Paulus memberikan pesan gitu ya kepada orang tua bagaimana mereka harusnya sadar nih gitu akan seriusnya tentang perilaku yang baik yang harus mereka ajarkan. Nah, kemudian di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 itu Paulus memberikan pesan bagi orang muda, itu yang wanita katanya tuh rajin urus rumah tangga gitu ya, mengasihi, tunduk suami, kemudian prianya itu menguasai diri. Nah, di mana dalam hal ini Titus harus jadi teladan gitu, karena posisinya Titus juga adalah orang muda gitu ya di tengah-tengah kalangan jemaat. Maka dari itu Paulus meminta Titus untuk harus jadi teladan bagi setiap mereka. Nah, lanjut setelah itu Paulus juga memberikan nasihat tentang hamba gitu ya, dikatakan hamba tuh hendaklah tunduk pada Tuhan gitu dengan sikap yang jujur dan setia. Jadi katakan jangan curang, jangan membantah, tapi hendaklah selalu tulus dan setia. Nah, supaya dengan apa yang mereka lakukan nama Allah tuh dimuliakan gitu ya. Jadi tujuannya tuh ya supaya hanya agar nama Allah dimuliakan. Jadi Paulus memberikan peraturan-peraturan detail gitu ya terhadap orang tua, orang muda, dan terhadap hamba Kristen gitu yang harus mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kemudian di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai pasal ketiga ayat yang ke-7, itu Paulus juga memberikan tentang doktrin Kristen dan kehidupan Kristen ya.
Nah, di mana ayat yang ke-11 itu tentang kuasa kasih karunia yang membangun. Itu Paulus mengingatkan kembali akan anugerah Allah di dalam penebusan bagi jemaat. Ya, tadi kan jemaatnya hidupnya kehidupan moralnya sudah nggak baik, jadi akhirnya Paulus mengingatkan lagi gitu bahwa ada anugerah Allah gitu yang di dalam karya penebusan yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian juga Paulus mengingatkan orang Kristen di tengah komunitas gitu ya, di tengah-tengah komunitas agar orang Kristen tuh dapat menjadi warga negara yang baik, dapat bekerja dengan jujur dan juga bersikap ramah terhadap setiap orang. Kemudian di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7, yaitu di pasal yang ketiga ya, Paulus memberikan kontras antara kekafiran dan kekristenan. Jadi hidup orang Kristen di masa lalu tuh digambarkan sebagai hamba yang membabi buta. Nah, tapi Kristus memberikan satu perubahan yang radikal di dalam kehidupan mereka yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 itu Paulus memberikan nasihat penutup di mana hidup orang Kristen yang dibaharui itu dikatakan harus nyata di dalam tindakan, yaitu di dalam pekerjaan baik. Jadi memang nasihatnya tuh kontras gitu ya dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Kreta, itu mereka rusak moral. Nah, akhirnya Paulus bilang bahwa hidup Kristen yang dibaharui, yang udah hidup baru di dalam Kristus ya harusnya tuh nyata di dalam tindakannya kalian gitu, itu pekerjaan baik yang harusnya dilakukan. Kemudian Paulus juga memperingati untuk menghindari pengajaran sesat ya, menghindari percecokan yang dapat terjadi akibat spekulasi dari guru-guru palsu. Jadi kayak jangan terlibat dalam percecokan yang terjadi akibat guru-guru palsu. Nah, kemudian di akhirnya, di kesimpulan itu secara pribadi Paulus meminta Titus untuk datang yang mengunjungi Paulus pada musim dingin dan menolong Zenas dan Apolos dalam perjalanan mereka. Jadi ini permintaan pribadi Paulus kepada Titus, dan kemudian seperti biasa Paulus menutup suratnya dengan berkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam 1-2 Timotius dan juga surat Titus ini ya, jadi jelas banget kan kenapa disebut sebagai surat pengembalaan ya, karena pada saat itu memang Timotius dan Titus mereka memimpin gitu ya, mereka memimpin jemaat. Nah, akhirnya Paulus memberikan nasihat, memberikan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh jemaat dan juga yang dilakukan oleh Timotius dan Titus. Nah, makanya Bapak Ibu kalau kita mau lihat dalam kehidupan bergereja ya, surat Timotius dan surat Titus itu bisa menjadi ajaran yang paling tepat gitu ya untuk kehidupan bergereja kita. Jadi kan tadi di dalam Timotius kita dapat melihat bagaimana tentang relasi, dan juga di dalam Titus juga gitu ya. Jadi untuk kita sekarang surat Timotius dan surat Titus ini sangat amat menolong kita untuk semakin memahami gitu bagaimana kehidupan bergereja yang seharusnya gitu, bagaimana juga khususnya para pemimpin gereja bersikap, para pemimpin gereja menjadi teladan. Nah, itu kita bisa pelajari secara dalam di dalam kitab surat Timotius dan juga surat Titus. Ya, demikian Bapak Ibu untuk surat Timotius dan surat Titus. Apakah saya terlalu cepat? Kita mau break dulu untuk bertanya atau lanjut aja? Saya break minum dulu deh ya. Caranya break dulu sebentar. Habis itu lanjut ya sebentar kayaknya. Nggak tahu. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Iya, Filemon nggak banyak juga sih. Filemon. Oke, sekarang kita akan masuk ke surat Filemon. Nah, siapakah Filemon? Filemon itu disebutkan sebagai anggota jemaat Kolose yang bertobat melalui pelayanannya Paulus, yaitu ditemukan dalam Filemon 1 ayat yang ke-19.
Em, itu Onesimus. Nah, kemudian jadi ayatnya salah ya, bukan bukan 1 ayat 19 Bapak Ibu. Nah, kemudian Filemon ini katakan dia tuh rumahnya tuh dipakai untuk pertemuan jemaat. Nah, kalau itu memang ada di ayat yang kedua ya, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman perjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi dikatakan rumahnya Filemon tuh biasanya tuh dipakai untuk pertemuan jemaat. Nah, kemudian dikatakan juga Filemon tuh orang kaya, seorang pengusaha, dan pemilik budak yang bernama Onesimus. Nah, Filemon ini juga surat yang Paulus berikan secara pribadi gitu ya kepada Filemon. Nah, apa latar belakangnya? Jadi ini dikatakan surat Paulus yang paling personal dan paling singkat gitu ya, karena ya memang benar-benar tuh tujuannya tuh kayak cuman untuk Filemon doang gitu. Nah, kemudian dikatakan ini surat ini kemungkinan ditulis sewaktu Paulus berada di penjara Efesus atau di rumah tahanan di Roma. Nah, kenapa Paulus menulis surat ini? Jadi ceritanya tuh Onesimus tuh kabur gitu ya. Onesimus si budaknya Filemon, dia tuh kabur setelah mencuri hartanya Filemon. Kemudian akhirnya pergi menemui Paulus. Nah, akhirnya Onesimus nih mengalami pertobatan melalui Paulus di ayat yang ini ya, 1 ayat 19 ini Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan. Jadi dikatakan gitu ya. Jadi si Onesimus tuh mengalami pertobatan. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Onesimus ketika Onesimus curi gitu ya, curi harta tuannya, kemudian dia kabur. Nah, itu tuh tindakan yang dapat memperoleh hukuman berat secara hukum Romawi. Ya, jadi secara hukum Romawi itu Onesimus tuh bisa dapat hukuman yang berat dari tuannya ya, tergantung tuannya kasihnya tuh hukumannya tuh apa. Nah, tapi Paulus minta Filemon untuk menerima Onesimus kembali dengan baik dan penuh kasih gitu. Nah, jadi ini background kenapa ada surat Filemon gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu tujuannya itu Paulus meminta Filemon dapat Onesimus sebagai saudara seiman yang terkasih. Nah, ini menarik ya. Jadi Onesimus yang budaknya Filemon udah melakukan kejahatan gitu ya, tapi Paulus dalam suratnya ini tuh dia meminta Filemon menerima Onesimus sebagai saudara seiman yang terkasih. Nah, kemudian dari surat ini juga lah tujuannya itu juga dapat bagi para pembacanya ya, yaitu menasehati agar para budak itu taat pada tuan dan juga para tuan dapat bersikap adil dan jujur. Nah, kemudian ini juga surat ini juga menyatakan problem perbudakan di gereja Kristen. Nah, susunannya singkat banget, jadi Filemon cuma 1 pasal ya, makanya baca 1 hari juga beres gitu ya Bapak Ibu ya. Filemon cuma 1 pasal dan ada 25 ayat. Nah, salamnya seperti biasa, Paulus memberikan salam di awal surat. Nah, di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, Paulus tuh memberikan pujian untuk Filemon gitu ya. Paulus puji Filemon di dalam imannya, di mana Paulus terdorong memuji Allah waktu ingat Filemon. Jadi Paulus berdoa agar teladan Filemon di dalam imannya itu bisa menjadi teladan bagi jemaat yang lain. Nah, kemudian Paulus juga memuji Filemon di dalam hal kasihnya. Jadi Filemon tuh terkenal kebaikannya terhadap orang-orang kudus. Jadi karena itu Paulus memujinya di ayat yang ketujuh ya. Paulus bilang, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku gitu. Jadi Paulus memuji kasih yang Filemon berikan gitu kepada orang-orang kudus. Nah, di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22 ini tuh menjadi core-nya gitu ya, menjadi inti dari surat ini gitu ya. Jadi di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 tuh Paulus mulai dengan mengisahkan situasinya gitu sebagai tahanan, dan dia meminta mengajukan permohonan gitu kepada Filemon. Jadi Paulus tuh kayak mau kasih tahu, saya nih dalam posisi sebagai tahanan mau ngajuin permohonan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Paulus baru sebut tentang Onesimus gitu. Dan Paulus sebut Onesimus itu sebagai
anaknya dalam iman gitu ya. Jadi anaknya Paulus dalam iman gitu. Nah, kemudian Paulus memperlihatkan bahwa Onesimus ini telah bertobat. Onesimus telah bertobat gitu ya. Jadi Paulus meminta Filemon untuk membuka hati ketika Paulus mengembalikan Onesimus kepadanya. Jadi kan ceritanya Onesimus mendatangi Paulus. Nah, Paulus mau kembaliin Onesimus ke Filemon. Nah, tapi Paulus minta untuk Filemon buka hati lagi nih buat Onesimus gitu, atas meskipun Onesimus udah buat jahat gitu ya, udah bawa uangnya kabur gitu segala macam, tapi Paulus minta Filemon untuk buka hati lagi untuk Onesimus. Nah, bahkan Paulus minta kesalahan Onesimus itu diabaikan gitu ya, sehingga Filemon dapat menerimanya sebagai saudara kekasih dan bukan budak. Nah, ini menarik banget Bapak Ibu karena pada masa itu ya, seorang budak gitu terus untuk dinaikkan sebagai saudara tuh bukan satu hal yang wajar gitu. Jadi itu kalau dalam konteks pada masa itu ya, jadi budak ya budak gitu. Makanya tadi saya ada bilang Onesimus nih bisa dapat hukuman yang berat gitu ya, karena dia seorang budak. Jadi kalau tuannya mau kasih dia hukuman berat gitu, itu bisa gitu. Nah, tapi di sini justru Paulus minta satu permohonan yang kontras banget gitu, di mana Paulus malah minta Onesimus tuh dapat diterima sebagai saudara kekasih gitu, dan bukan diterima sebagai seorang budak. Nah, bahkan Paulus juga menawarkan diri gitu untuk membayar hutangnya Onesimus gitu ya. Jadi ini juga memperlihatkan Paulus tuh punya hubungan yang dekat juga ya dengan Filemon dan juga dengan Onesimus. Dan Paulus sangat berharap gitu Filemon dapat mengabulkan permintaannya. Nah, di akhir, di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, itu Paulus yakin dan berharap Filemon memberikan lebih dari apa yang Paulus minta gitu, dan juga Paulus minta tumpangan gitu ya, secara personal Paulus minta tumpangan jika ia datang. Nah, kemudian ditutup seperti surat yang sebelumnya, itu juga ditutup dengan berkat. Nah, jadi di Filemon ini memang tujuannya tuh lebih ke tentang pengampunan gitu ya. Jadi kesalahan yang udah Onesimus buat gitu sebagai budak, Paulus mau ingatkan, Paulus justru nasihatkan ke Filemon, jangan dihukum gitu, tetapi justru diterima kembali gitu, diterima dengan kasih, diterima kembali sebagai saudara seiman gitu. Dan itu menjadi poin kunci dari kasih Kristus gitu ya. Jadi di dalam hal ini pun sebenarnya Paulus mau menyatakan bahwa sebagai orang Kristen justru yang melingkupi perbuatan gitu, yang melingkupi kehidupan itu justru tuh kasih gitu. Nah, karena kasih itulah akhirnya dapat mengampuni Onesimus gitu, menerima Onesimus kembali sebagai saudara gitu ya, sebagai sebagai saudara kekasih gitu ya, sebagai saudara seiman dan bukan sebagai budak. Jadi poinnya adalah tentang pengampunan kalau dari surat Filemon ini yang dapat kita pelajari.